Assalamualaikum, halo fans, ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan mereview Nissan X-Trail T32 alias generasi ketiga. Ya, jadi mobil ini memiliki bentuk yang berbeda dengan generasi pertama dan yang kedua. Kalau generasi pertama dan kedua itu kan dia bentuknya kotak gitu ya. Dan kalau ini dia bentuknya sudah lebih modern. Nah, untuk di bagian depan, mobil ini memiliki grill berbentuk V-shape seperti ini. Kemudian untuk lampu, ini kebetulan yang 2.5, jadi lampunya ini sudah LED dan juga sudah ada lampu DRL-nya. Nah, untuk di bagian bawah, mobil ini juga sudah mendapatkan fog lamp dan juga di bawah sini ini ada ornamen berwarna chrome yang membuat lebih elegan. Sekarang kita langsung bahas ke bagian mesinnya. Oke, sebelum kita bahas ke bagian mesin, aku bakalan ngasih tahu dulu nih ke teman-teman, kalau mobil ini sedang dijual. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja hubungi nomor di bawah atau Instagramnya aku taruh di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung bahas ke bagian mesinnya. Oke teman-teman, untuk di bagian mesin, mobil ini menggunakan mesin 2500 cc. Sebenarnya ada juga yang menggunakan mesin 2000 cc. Cuma unit yang kita review ini adalah mesin yang 2500 cc. Mesin ini sendiri dapat menghasilkan tenaga sebesar 171 PS dan juga 244 Nm. Nah, untuk tenaganya ini sendiri disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Nah, sebenarnya ada dua varian transmisi, yaitu yang CVT dan manual. Cuma untuk yang 2500 ini, dia hanya tersedia varian yang CVT. Kalau yang manual itu yang 2000 cc. Sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian samping, mobil ini memiliki bentuk yang lumayan keren. Di bagian sini ada ornamen berwarna chrome di sekeliling kacanya. Kemudian untuk handle pintu ini berwarna chrome. Kemudian di bagian spion ini masih sewarna dengan bodi, cuma ini udah ada sennya dan udah ada kamera 360-nya. Sekarang kita bahas ke bagian bannya. Nah, untuk di bagian ban, mobil ini memiliki ban ring 18 dengan profil 225/60 R18. Untuk velgnya sendiri dia warnanya itu metal. Dan sekarang kita langsung bahas ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang, mobil ini desainnya memiliki desain yang cukup modern. Ini lampunya seperti membulat seperti ini. Kemudian untuk di bagian belakang sini, ini sudah mendapatkan rear defogger dan juga sudah ada wipernya. Serta ada spoiler yang dilengkapi juga dengan high most stop lamp. Nah, kemudian untuk di bagian sini ini ada ornamen berwarna chrome yang membuat lebih elegan. Oke, sekarang kita akan melihat bagasinya. Nah, dia bisa elektrik bukanya dan juga bisa buka dari dalam. Nah, untuk di bagian bagasi, ini bagasinya kalau misalnya kursinya nggak dilipat, ini lumayan kecil. Cuma kalau misalnya dilipat, ini lumayan besar. Dan untuk di baris ketiganya, ini dia sebenarnya nggak terlalu luas-luas banget. Sebenarnya ini untuk anak-anak. Jadi kalau untuk orang dewasa sepertinya kurang cocok. Nah, kemudian di bawah sini ini ada ban serep dan juga di sini ada perlengkapan lainnya. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian interiornya. Nah, aku sekarang sudah berada di bagian interiornya. Nah, untuk bagian interior menurut aku ini desain dashboardnya dia masih biasa karena untuk kompetitornya seperti Honda CR-V dia sudah terlihat lebih modern. Nah, untuk dashboardnya sendiri dia memiliki bahan yang soft touch. Kemudian di bagian sini ini kisi-kisi AC-nya ada list berwarna silver yang membuat lebih terlihat elegan. Kemudian ini di sebelah sini ada untuk lampu hazardnya. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya. Nah,
untuk di bagian head unit, karena ini keluaran awal yaitu 2014, jadi dia belum mendapatkan head unit yang besar. Cuma di head unit ini yang spesial sudah ada kameranya. Jadi kameranya itu dia sudah ada kamera yang dari atas, kemudian belakang, terus juga ada yang dari samping. Yang tadi tuh di bawah spion kamera yang 360 itu ngarah ke ban. Jadi kalau misalnya ban dibelokin, dia akan kelihatan. Dan juga dia itu udah ada garis ini yang di kamera belakang dan juga di sampingnya udah ada. Nah, untuk di bagian bawah sini, ini pengaturan AC-nya, dia sudah digital. Terus juga di bagian sini, ini ada colokan untuk USB dan AUX. Terus ini ada tempat penyimpanan. Untuk transmisi, dia menggunakan transmisi CVT. Dan juga di sini ada mode untuk manualnya. Terus untuk di bagian sini, ada 2 buah cup holder. Dan di sini ada tempat penyimpanan kecil di sini. Terus kita lihat ke bagian tempat penyimpanan selanjutnya. Di sini tempat penyimpanannya besar sekali. Dan juga di sini ada yang kecil nih di sini. Kemudian di bagian sini ini ada armrest dan ini empuk, sudah soft touch bahannya. Kemudian kita lanjut ke bagian setir. Untuk di bagian setir di sebelah kanan ini ada tombol untuk cruise control dan di kiri ini ada yang untuk audio dan juga ada untuk di speedometernya. Nah, untuk di bagian speedometer, ini menurut aku speedometernya dia simple, cuma terlihat keren. Dan yang di mobil ini juga sudah ada MID di tengahnya. Dan di MID ini kita juga sudah cukup lengkap informasinya. Di sini ada driving assistance, kemudian juga di sebelah sini ada jam. Terus juga ini jamnya sebenarnya di sini nggak bisa diatur. Dia disuruh set clock in audio, jadi suruhnya di audio. Terus habis itu ada vehicle setting, maintenance, alarm, kemudian ada unit, launch, bahasa. Ini ada US English dan juga English yang biasa. Terus di sini terakhir ada factory reset. Ini kita back lagi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ada chassis control. Kemudian di sini ada untuk fuel economy. Nah, untuk fuel economy ini akan berubah tampilannya kalau kita matiin tombol ikonnya ini. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita pindahkan lagi. Ini ada trip, terus juga ada average, dan ada range-nya. Nah, untuk di sebelah kanan sini, ini ada tombol untuk electric power back door. Kemudian di bawah sini ada tombol eco. Nah, sekarang kita bahas ke bagian door trim. Untuk di bagian door trim, di bagian atas sini bahannya sudah soft touch, terus sini ada bahan kayak karbon gitu. Kemudian di bawahnya sini ini bahannya plastik dan untuk sandaran tangannya ini sudah soft touch juga. Kemudian untuk kaca dia auto di sisi driver dan juga untuk pengaturan spion dia sudah lengkap auto retract dan auto mirrornya. Terus di sini ada untuk unlock dan lock pintu dan juga ada untuk penguncian kacanya. Nah, untuk di Nissan X-Trail ini dia memiliki rem tangan yang di kaki. Ini untuk yang varian 2500 cc. Kalau yang 2000 cc dia sudah elektrik. Nah, kemudian untuk di setir dia sudah pengaturannya sudah teleskopik dan juga sudah tilt juga. Nah, kemudian untuk pengaturan kursi dia juga sudah elektrik. Oke, untuk di bagian baris kedua, ini posisi duduk aku masih lumayan lega dari mulai headroom dan juga legroomnya. Nah, untuk di bagian belakang sini, door trimnya itu di bagian atasnya ini plastik, kemudian di sini juga plastik dan juga di sini sudah soft touch. Kemudian di sini ada sentuhan ornamen karbonnya juga. Nah, terus sekarang kita bahas ke bagian sini. Di bagian sini sudah ada armrest di bagian tengah sini. Nah, seperti ini. Dan di bagian armrestnya juga dia sudah ada 2 buah cup holder. Nah, kalau misalnya dilipat, misalnya mau bawa 3 orang di tengah, ini bisa ada headrestnya juga. Alright guys, mungkin sekian videonya. Terima kasih banyak kepada Garasi Sibuk yang telah meminjamkan unit Nissan X-Trail ini untuk aku review. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.